Halo gengs, gue Ca, dan ini adalah keyboard terbaru Rexus 75% Exploded yang sebenarnya kita udah pernah lihat kan, yang namanya itu M84X Ultimate, yang ini namanya M82X Ultimate. Dan pertanyaannya adalah, ini keyboard ngapain ada ya? Jadi di line up Rexus Daxa itu, ini dari segi layout juga entah kenapa ada lagi ya. Kan mereka udah ada yang M64 Ultimate, terus ada M84X Ultimate, abis itu ada M100X Ultimate. Semuanya punya layout yang berbeda. Dan kalau misalkan ini keyboard belum ada ya, dan kita pengen predik gitu mereka bakal keluarin keyboard apa lagi, ya mungkin nggak jauh-jauh dari M65X Ultimate gitu kan ya. Lagian layout 65 di versi Daxa itu belum ada, adanya itu di versi Daiwa. Tapi malah mereka keluarin 75% lagi yang mereka udah punya. Bedanya ini ada knob-nya aja dan juga harganya lebih murah. Ini sekitar di 1,5 juta, sedangkan yang M84X itu di 1,8 juta. Bareng keyboardnya mereka juga ada keluarin coil cable yang baru yang standar sih kayak sebuah coil cable pada umumnya, yang menurut gue sih udah bagus-bagus aja. Gue awal pas dapat barang ini nggak terlalu excited banget karena gue pikir bakal sama-sama aja kayak yang M84X. Tapi setelah gue cobain, malah sekarang gue ngerasa mustinya M84X yang nggak ada. Pertama, gua rasa pilihan warnanya lebih bagus aja. Yang M84X itu terlalu ngejreng aja warnanya ya, dan susah untuk disukai sama kebanyakan orang. Yang kedua, harga M84X itu di 1,8 juta, dan itu udah terlalu mahal aja untuk keyboard pre-built. Ditambah switch yang kita dapat itu cuman Gateron Yellow sama Gateron Red, nggak ada pilihan switch yang lebih bagus lagi. Sedangkan ini mereka ada 3 pilihan switch, Jwick Black Ultimate, Jwick T1 yang gue punya sekarang, dan juga Keelbox White. Jadi 3 perfect combination lah untuk pilihan linear, tactile, dan juga clicky. Yang ketiga, walaupun gue pribadi lebih pilih keyboard 75% yang nggak ada knob ya, tapi lebih masuk akal aja sih untuk mayoritas masyarakat ya untuk punya knob, karena itu juga termasuk fitur tambahan dari sebuah keyboard. Jadi yang ini gua rasa tetap menang lah. Yang keempat, bahan keyboard ini pakai transparan semacam polycarbonate gitu. Ada yang clear kayak gini, ada juga yang black. Dan menurut gua sih lebih cakep aja ya dibanding yang M84X. Ditambah yang M84X itu karena dia terbuat dari plastik yang cukup keras ya, itu susahnya setengah mati untuk dibuka. Sedangkan ini, walaupun ini masih mesti dikopek-kopek lagi ya, tapi ini jauh lebih gampang. Jadi untuk orang yang pengen mungkin modding-modding di dalam, kasih tape mod atau apapun itu, ini lebih gampang. Dan yang kelima, ini menurut gue punya suara yang lebih enak. Atau setidaknya unit yang gue punya ini, yang pakai Jwick T1. Coba kita dengar. Tahun lalu nggak banyak keyboard yang gua suka-suka banget sama suaranya ya. Agak sedikit kayak kedengaran sama aja semuanya, kecuali si Vortex Series GT65 yang pakai switch Aphelion Blue. Tapi yang ini juga gua lumayan suka kok. Hal lain yang gue suka adalah keycaps-nya. Menurut gue cantik sih ini keycaps-nya, dan juga bahannya enak ya, tebel juga, cherry profile, double shot. Dan kita juga dapat aksen-aksen keycaps lain yang terutama di warna transparan ini sih, dengan switch Jwick T1 ya. Jadi kerasa kayak lebih, nggak tau, lebih manis aja gitulah di mata. Dan memang dari segi kegantengan, gua rasa ini yang paling ganteng di antara semua untuk keyboard 75%. Nah, terutama yang clear case ini sih, gue lebih suka sama yang ini. Ketiknya juga enak, gue suka. Suaranya juga gue suka. Dan kalau udah suara enak, ketik enak, apalagi yang kita mesti minta gitu dari keyboard. Dan juga kita tetap dapetin fitur-fitur kekinian yang nggak bakal bikin kalian merasa ketinggalan zaman. Tapi gue ngerasa ini keyboard telat sih. Mestinya ini keluar pas si M84X itu keluar. Dan M84X itu udah nggak usah ada aja. Dan juga harganya yang menurut gue masih kemahalan ya, di 1,5. Gue rasa
1,3, 1,2 itu paling sweet spot untuk layout 75% exploded ada knob kayak gini. Karena jujur aja kalau misalkan kita bandingin ini sama kayak Pressplay Rover V3 yang bisa dibilang itu keyboard yang sama persis banget sama ini. Paling cuma beda dikit-dikit doang, beda side RGB-nya di sini, beda keycaps warnanya, beda switch pilihan gitu. Itu keyboard yang kita bisa ambil di 1,2 juta. Dan beneran kalian nggak bakal ngerasa perbedaan. Mungkin ini overall punya suara yang lebih enak ya, karena kita punya satu layer lagi di atas PCB-nya yang bikin biasa suaranya lebih creamy gitu. Tapi selain itu sih bakal sama-sama aja. Sekarang keyboard gasket itu bukan hal yang unik lagi. Kita tinggal lihat kiri kanan aja udah banyak pilihan keyboard gasket yang lainnya. Jadi untuk keyboard harga di 1,5 juta, gua rasa harus punya fitur yang bener-bener lebih unik dibanding yang lain, atau desain yang bener-bener berbeda dari yang lain. Kayak si My Neighbor Keyboard 65, mereka punya desain yang paling unik di antara semua. Jadi gua rasa punya harga yang lebih mahal sedikit masih masuk akal lah. Karena keyboard itu juga bukan gadget yang bisa berkembang pesat kayak gimana gitu ya, bukan kayak HP gitu loh, dimana tiap kali keluar bakal ada fitur baru yang lebih canggih dibanding keyboard-keyboard yang sebelumnya. Keyboard itu punya atap yang lumayan rendah gitu loh, sekali mentok ke sana kita nggak bisa terlalu naik-naik lagi. Jadi yang brand-brand dan company-company ini bisa lakukan cuman mainin di desain yang berbeda, material yang berbeda, pilihan switch yang lebih premium lagi, dan juga pastinya harga yang bersahabat. Gue bukan orang bisnis ya, jadi gue nggak terlalu ngerti banget secara set harga gitu. Tapi selain reviewer, gue juga consumer biasa kayak kalian-kalian yang nonton. Dan ya gue bisa rasain sih barang-barang yang kemahalan itu seperti apa. Jadi itu aja dari gue, keyboard yang bagus, yang ganteng, feel enak, suara enak, tapi keluarnya lumayan telat, mestinya tahun lalu. Dan ya, kasih tau gue pendapat kalian seperti apa. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you teman-teman. Bye-bye.